Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Dwi Dayani dari KS KSM 2001, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuis UTS saya dengan mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer. Yang pertama ada pengertian dari arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Arsitektur komputer sekarang ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada arithmetic logic unit, yang kedua ada control unit, yang ketiga ada memori, dan yang terakhir ada input dan output. Selanjutnya tentang struktur komputer IAS. Yang pertama adalah ada memory buffer register atau MBR, berisi sebuah word yang akan disimpan dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Yang kedua ada memory address register atau MAR untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Yang ketiga ada instruction register atau IR, berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Yang keempat ada instruction buffer register atau IBR, digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Yang keempat ada program counter atau PC, berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Yang keenam ada akumulator atau AC, dan multiplier quotient atau MQ, digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. Yang ketujuh ada data transfer, memindahkan data di antara memori dengan register-register ALU atau antara dua register ALU sendiri. Yang kedelapan ada unconditional branch atau perintah-perintah eksekusi percabangan tanpa syarat tertentu. Yang kesembilan ada conditional branch atau perintah-perintah eksekusi percabangan yang memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai dari percabangan tersebut. Yang kesembilan ada arithmetic, yang merupakan kumpulan operasi-operasi yang dibentuk oleh ALU. Yang ke-10 ada address modify atau instruksi-instruksi yang memungkinkan pengubahan alamat saat dikomputasi sehingga memungkinkan fleksibilitas alamat yang tinggi pada program. Berikut merupakan gambar dari Central Processing Unit atau CPU. Selanjutnya ada struktur bus system. Yang pertama ada database atau saluran data. Sesuai namanya, database atau saluran data memiliki fungsi untuk mentransfer data antar mikroprosesor dan memori atau device lainnya. Yang kedua ada address bus atau saluran alamat. Address bus atau saluran alamat adalah sebuah saluran yang berfungsi untuk menunjukkan dan menyesuaikan alamat memori atau port yang berasal dari sumber dan alamat tujuan dengan benar untuk proses menulis dan membaca data. Yang ketiga ada control bus atau saluran pengendali. Fungsi dari control bus adalah memeriksa kesiapan dari mikroprosesor dalam mengirim data ke memori atau port, dan memeriksa kesiapan memori atau port dalam menerima data dari mikroprosesor. Selanjutnya kita akan membahas tentang random access memory. Pengertian dari random access memory merupakan perangkat elektronik yang ada di komputer dan berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum atau sesudah data diproses oleh prosesor. Penyimpanan tersebut sifatnya sementara. Jadi apabila komputer dimatikan, ruang penyimpanan pada RAM akan kosong, dan begitu komputer dinyalakan, RAM akan terisi kembali. Selanjutnya ada kemasan pin memori. Kemasan pin memori terdiri dari 32 pin. Pin yang merupakan salah satu ukuran kemasan keping standar. Pin tersebut mendukung saluran-saluran sinyal berikut ini. Yang pertama, alamat word yang sedang diakses. Untuk 1 M word diperlukan sejumlah 20 buah. Yang kedua ada data yang akan dibaca, terdiri dari 8 saluran. Yang ketiga ada 1 daya keping adalah VCC. Yang keempat adalah pin grounding VSS atau yang keempat ada pin chip enable atau CE.
Karena mungkin terdapat lebih dari satu keping memori yang terhubung pada bus yang sama, maka pin CE digunakan untuk mengidentifikasi valid atau tidaknya pin ini. Pin CE diaktifkan oleh logik yang terhubung dengan pin berorde tinggi bus alamat atau di atas A19. Yang ke-5 ada tegangan program atau VPP. Selanjutnya tentang organisasi cache memory atau pengertian dari cache memory. Cache memory adalah memori yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan sebagai perantara alamat RAM dan CPU. Memori ini mempunyai kecepatan yang lebih tinggi daripada RAM. Memori ini digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.